Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, nak? Gimana kabar kalian, anak-anak? Baik-baik saja. Semoga kita diberi kesehatan ya dalam menjalani hidup yang ada pandemi COVID-19 ini. Semoga kita terhindar dari penyakit. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Materi kali ini kita membahas tentang pertidaksamaan rasional. Ya, ini materi baru, pertemuan pertama, materi baru. Apa ya? Langsung aja lah. Nah, di pertidaksamaan rasional ini kita akan mulai dari contoh. Coba perhatikan ini. Perhatikan contoh ini. 1 per X kurang dari sama dengan 8, 2Y per 7 lebih dari 1 kurang dari 2 per 3, 1 per 2P tambah 1 per 4P lebih dari 6. Nah, dari ketiga contoh ini, coba perhatikan. Karena dari ketiga contoh ini kita nanti akan mencari ciri-cirinya. Ciri-ciri pertidaksamaan rasional. Nah, ciri yang pertama adalah, coba perhatikan pada tanda ini. Ini. Jadi yang pertama adalah kurang dari sama dengan, ya kan? Lalu kurang dari, lalu lebih dari. Nah, ini nanti sebagai tanda ciri pertama dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Ciri pertamanya ini. Berarti apa ciri pertamanya? Ciri yang pertama, memiliki tanda kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, berarti ada satu tanda lagi, yaitu lebih besar sama dengan. Nah, ketika ada ini berarti itu udah pasti bahwa pasti pertidaksamaan. Nah, permasalahannya apakah dia rasional atau enggak? Karena kita belajarnya pertidaksamaan rasional, maka dia harus rasional. Nah, rasional itu yang seperti apa? Kalau kita lihat kembali dulu, kita pernah belajar di SMP. Kalian yang di SMP, karena kan kurikulumnya kurikulum lama, kurikulum baru ya waktu kalian. Nah, ini himpunan atau semesta bilangan real atau wilayah daerah bilangan real. Nah, di bilangan real ini dia dibagi dua. Apa itu? Yaitu bilangan irasional lalu bilangan rasional. Dibagi dua, dipartisi, lebih kerennya istilahnya. Dipartisi itu berarti dia dibagi dua tapi benar-benar nutup loh. Kayak nanti jatuhnya dikotomi. Jadi kalau ada bilangan real, ya kalau nggak dia irasional, ya dia rasional. Nah gitu. Itu partisi itu kayak gitu. Dikotomi. Bisa trikotomi juga kayaknya. Tapi intinya tuh hanya ada bilangan, nggak boleh dia tengah-tengahnya pas garis ini, dia nggak boleh. Kalau nggak kiri ya kanan. Itu partisi. Nah, apa itu tadi bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dia dapat dinyatakan dua bilangan bulat, yaitu P per Q. Nah,
ketika ada bilangan yang dia bisa dinyatakan dalam P per Q bilangan, untuk P bilangan bulat dan Q bilangan bulat, maka dia adalah bilangan rasional. Nah, karena dari sini kita bisa lihat, karena ini kan rasional kan, ini rasional, dua bilangan bulat. Nah, cuman permasalahannya karena ini pertidaksamaan rasional satu variabel, maka ada satu variabel yang ada di bentuk rasional tersebut. Ini dari bentuk 2/7 kan rasional bulat, nah terus dikasih variabel Y, ini 1/2 P kan juga rasional bulat, kasih variabel P di sini. Ini juga 1/4 P, nah dia rasional. Berarti ciri yang kedua adalah apa? Ciri yang kedua, memiliki bentuk rasional yang memuat satu variabel. Yang ciri yang kedua. Nah, dari kedua ciri ini dan dari contoh kita bisa menyimpulkan apa? Menyimpulkan jadi pengertian. Jadi apa sih pertidaksamaan rasional satu variabel itu? Yaitu adalah suatu pertidaksamaan yang mengandung satu atau lebih bentuk rasional yang memuat satu variabel. Jadi kata kuncinya ada dia pertidaksamaan, terus satu atau lebih bentuk rasional yang lalu kata kunci selanjutnya adalah satu variabel. Nah, contohnya ini. Ya, ini kan ada dua bentuk ya. Dalam satu pertidaksamaan ada dua bentuk. Ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua. 1/2 P bentuk pertama, yang 1/4 P bentuk yang kedua. Nah, itu ada dua bentuk, tapi dua bentuk ini tetap dia ini dikatakan pertidaksamaan seluruhnya ini, meskipun ada dua bentuk, karena itu tadi satu atau lebih, bisa dua, bisa tiga. Nah, itu pengertiannya. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, terus kita tahu contohnya, kita juga tahu ciri-cirinya, apa yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu langkah-langkah penyelesaian. Kita akan belajar langkah-langkah penyelesaian. Jadi di pertidaksamaan rasional satu variabel ada 3 step atau 3 tahap untuk mencari penyelesaiannya. Step yang pertama, langkah yang pertama atau langkah yang A adalah nyatakan nilai pengecualian. Nah, nilai pengecualian itu apa? Nilai pengecualian itu adalah nilai yang kalau bahasa Inggrisnya itu exclude value. Saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, nggak saya excluded value nilai jelek banget. Nah, itulah yang artinya itu tadi nilai pengecualian. Nah, apa ini nilai pengecualian itu? Nilai pengecualian itu adalah nilai yang dengan adanya nilai itu malah jadi tidak dapat ditentukan. Maksudnya punya itu kok kayaknya pusing ya, ribet. Nah, contohnya aja ya. Misal 1/x min 3, cakep. 1/x min 3, ya kan? Ini nilai pengecualiannya berapa? Nilai pengecualiannya adalah 3. Kenapa nilai pengecualiannya 3? Karena ketika X sama dengan 3 lalu masuk ke bentuk ini, hasilnya nanti adalah 1/0. Sedangkan 1/0 itu
dia undefined, tak terdefinisi. Dia bisa 2, bisa 5, bisa 6, karena dia tak terdefinisi itu tadi. Nah, oleh karena itu kita tentukan nilai pengecualian terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru step yang B, tentukan solusi dari nilai persamaannya dengan cara mengubah tanda ketidaksamaan menjadi persamaan. Contohnya 1 per X min 3, ya kan, kita apa, lebih dari 4, itu kan. Nah, dari sini kita ubah dulu menjadi 1 per X min 3 sama dengan 4. Kayak gini, sama dengan 4. Nah, dari pertidaksamaan kita ubah ke bentuk persamaan. Nah, setelah kita ketemu bentuk persamaan, lalu kita cari solusi. Kita cari solusinya. Nanti kita bisa menemukan solusinya. Setelah kita menemukan solusinya, langkah yang ketiga yaitu, mana pointernya? Hilang tiba-tiba. Nah, setelah kita itu selanjutnya adalah langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menggunakan nilai yang didapatkan dari langkah A dan B untuk membagi garis bilangan menjadi interval. Jadi nanti kita buat garis bilangan, ya kan. Setelah itu garis bilangan. Nah, setelah itu garis bilangannya itu kita pada langkah A dan B kan kita ketemu X-nya. Nah, X-nya itu kita masukkan ke garis bilangan sehingga nanti ketemu interval. Setelah ketemu interval, dites nilai intervalnya ke pertidaksamaan yang asli, yang sebelum diubah ke sama dengan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita contoh ya. Contoh ini. Carilah solusi dari pertidaksamaan 1 per 4x tambah 5 per 8x lebih dari setengah. Apa solusinya? Langkah pertama, dalam kasus ini, ya kan, pakai ini aja enak ya. Dalam kasus ini 1 per 4x tambah 5 per 8x lebih dari setengah. Nah, nilai pengecualiannya adalah 0. Gak bisa coret-coret tapi ini aja. Nah, nilai pengecualian adalah 0. Kenapa? Karena jika X sama dengan 0, ya kan, pertidaksamaan tersebut tidak dapat dikerjakan karena nanti ini hasilnya 1 per 0 tambah 5 per 0. Sedangkan 1 per 0 tambah 5 per 0 itu nggak ada nilainya, nggak tentu nilainya, undefined. Kalau di geometri dia bisa jadi 1 per 0 itu bisa jadi 2, bisa jadi 3, dan lain sebagainya. Di matematisnya itu undefined, tidak terdefinisi. Nah, setelah langkah pertama kita tahu bahwa nilai pengecualiannya atau excluded value-nya adalah 0, langkah selanjutnya yaitu ke langkah 2. Langkah 2 yaitu adalah
dari bentuk pertidaksamaan kita ubah menjadi bentuk persamaan. Nah, di 1/4 x plus 5/8 x lebih dari setengah kita ubah menjadi 1/4 x plus 5/8 x sama dengan setengah, dan akan dicari solusi dari persamaan tersebut. Caranya adalah pertama kan ini bentuk persamaannya, lalu langkah pertama kalikan kedua ruas dengan 8x, nanti hasilnya 8x/4x ya kan, di ruas kiri itu hasilnya itu, dan 40x/8x ini ruas kiri ya kan, terus sama dengan 8x kali setengah. Nah, ini disederhanakan, nanti hasilnya ini 2 plus 5 sama dengan 4x, hasil penyederhanaan. Nah, setelah itu ini ditambahkan 2 tambah 5 tambah 7 sama dengan 7 kan. Nah, 7 sama dengan 4x. Nah, ketika sudah bentuknya seperti ini, terus bagi kedua ruas dengan 4, hasilnya x sudah ketemu 1/3/4 atau desimalnya 1,75 ya. Nah, itu desimalnya. Setelah ketemu langkah kedua, ini adalah langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Menggambar garis vertikal pada garis bilangan. Menggambar garis vertikal pada garis bilangan. Nah, dari garis ini garis bilangannya ya kan, garis bilangan, ini garis vertikalnya. Nah, yang merah itu nilai pengecualian, yang biru solusi dari persamaan tadi. Dari sini kita bisa ambil sampel aja. Dari yang kirinya merah mempresentasikan bahwa untuk x kurang dari 0 kan, kirinya merah. Nah, kita bisa ambil -1. Apakah harus -1? Tidak. Bisa -1 juta, bisa -2 juta, terserah. Yang penting jangan mempersulit diri sendiri. Itu terpenting. Kalau ambilnya -1 juta ternyata sulit banget, malah nggak ketemu solusinya. Nah, setelah itu ini antara merah dan biru ini, yaitu merepresentasikan 0 kurang dari x kurang dari solusinya tadi 1,75 ya, atau 1/3/4. Nah, dari sini kita ambil berapa? 1. Nah, apakah harus 1? Tidak, bisa 0, sekian 5. Nah, itu bisa. Nah, tapi itu nanti malah mempersulit. Nah, untuk yang kedua, untuk yang selanjutnya yaitu ini kanannya yang biru merepresentasikan x lebih dari solusi yang persamanya tadi 1,75. Nah, dari sini kita ambil saja sampelnya 2, terserah, tapi yang penting representasi ini dan tidak menyulitkan kalian. Nah, setelah ketemu itu kita uji ke persamaan yang asli kan, kita ketemu ini. Untuk tadi x sama dengan -1 kita ketemu hasilnya adalah -7/8 lebih dari setengah, dan tentu saja ini adalah salah. Masa -7/8 lebih dari setengah, kan tidak. Nah, artinya x kurang dari 0 bukan solusi. Nah, untuk x sama dengan 1 dimasukkan hasilnya 7/8 lebih dari setengah, dan itu benar. Nah, jadi yang ini adalah solusi 0 sampai 1/3/4 solusi. Untuk x sama dengan 2, hasilnya adalah ini 7/16 lebih dari setengah, dan itu adalah salah.
Nah, artinya X lebih dari 1/3/4 itu bukan solusi. Nah, setelah kita coba kan, nah kan sama kan, berarti ini bukan solusi, ini bukan solusi, solusinya hanya yang ini. Nah, kita ketemu, jadi solusinya adalah 0 sampai 1/3/4. Nah, selesai. Terima kasih. Itu tadi kita sudah belajar mengenai pengertiannya, ciri-ciri, contoh, lalu menentukan solusinya. Nah, untuk PR kalian sebagai work from home WFH, kalian kerjakan halaman 10 10 nomor aja, silahkan dipilih 10 nomor saja, padahal di situ ada 10 nomor. Sama aja pak, ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cek olahraga juga walaupun di rumah, dan intinya kalian melakukan aktivitas sesuai aktivitas yang sehat-sehat lah, seperti itu. Baiklah, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga kita diberi kesempatan bertemu lagi. Amin.